dua, satu, and action. Nah, Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. wabarakatuh. Semangat. Semangat. Ayo, Wi. Corner Ride and stream. bareng Di kopi. spesial Ramadan. 37 Om. 37. Wow. Yuh, gimana nih teman-teman? Sehat-sehat kan? Semoga selalu sehat ya Om ya. Jelas kita doain ya, Pi ya. Orang teman-teman yang di rumah, yang lagi nonton juga, yang sekarang lagi di jalan. Terus mungkin yang sekarang lagi sibuk nih, lagi beli-beli takjil gitu ya. Lagi hektik. Kita doain supaya sehat, banyak rezeki ya. Amin. Kita mau didoain. Hah? Kita mau didoain. Oh, kita doain buat hati Diri lah. sendiri ya, berdoakan diri sendiri. Nah, absen juga dong teman-teman dari mana nih, biar kita sapa-sapa ya teman-teman dari mana nih. Mungkin kan kita kan ini sekarang kita ada stay di Bandung ya, mungkin ada teman-teman dari mana aja sih Om biasanya customer terus itu? Kalau customer Kris tuh hampir 27 provinsi ya, Pi. Wow, udah menyebar ya ke seluruh Indonesia ya. Kalimantan, Sulawesi, terus Batam, apa lagi deh? Papua, Bali, terus Muhammad Toha. Muhammad Toha. Emang benar. Ya, Batik Jonas di Batik bawah, Jonas, ya. semuanya ada. Banyak banget sih Di sebenarnya, Pi. bawah banyak banget Alhamdulillah ya. Alhamdulillah nih. Hmm. Seperti biasa nih kita akan menemani waktu ngabuburit teman-teman semua sampai 2 jam ke depan. Yang pastinya Om dengan pembahasan yang menarik dan pastinya akan menjawab berbagai pertanyaan teman-teman semua. Yes, that's right. Betul sekali, Pi. Makanya ya pantengin terus ya live kita hari ini biar nggak ketinggalan. Biar nggak ketinggalan, terus juga bisa di share juga nih ke teman-teman yang lain. Ya, pokoknya buat teman-teman yang lain sekarang lagi nonton nih ya, Ya, tolong kasih tahu teman-teman yang lain juga ya, Pi ya. Supaya apa? kayak apa? Supaya tambah rame nih. Iya. Di IG-nya Kris. Iya, biar kita juga apa sih komunikasi sama teman-temannya juga lebih lancar ya, terus juga kita juga jadi lebih aktif ya Om ya. Betul, apalagi di bulan Ramadan ini sambil nunggu mau ngabuburit lah ya. Betul. Kita ngobrol-ngobrol sedikit nih, ngobrol-ngobrol tentang kesehatan, ngobrol-ngobrol tentang apapun lah. Ya, yang masih bersinggungan dengan Ramadan itu bulan suci ini Betul. dengan kebugaran nih, karena kan kita sporty banget ya. Ya, asal jangan tanya jawab ini, Vi. Apa? Tanya jawab tentang tausiah. Aduh ya, jangan ya. Itu masih ilmunya masih ini ya jauh ya. Mungkin kita undang-undang yang emang pakarnya nih. Pakarnya. Betul. Enak banget ya kalau kita akan ngobrol-ngobrol tentang berkahnya Ramadan. Ya. Terus manfaatnya Ramadan itu apa? Betul banget. Setelah kita singgung sedikit ya. Iya, kita coba undang nih. Minggu ketiga mungkin bisa jadi. Minggu ketiga bisa jadi. Boleh ya. Nanti kita rencana. Teman-teman. Nah, sebelum kita ke pembahasannya Om ya, kalau kita spill produk dari Kris nih, yang boleh. pastinya beraneka ragam ya, dan banyak juga nih. Mungkin teman-teman nih di sini ada yang butuh atau minta full reviewnya juga bisa di komen atau bisa langsung mampir ke WA admin kita ya, biar kita spill nih di live ini langsung. Nah, yang jelas produk-produk Kris sendiri itu banyak sekali ya, Pi ya. Dari originalnya, mungkin nanti kita punya barang-barang yang sifatnya juga barang-barang Indian yang memang harus diorder juga ya, Pi ya. Betul banget. Nanti internal gear, termasuk juga mungkin nanti barang-barang part atau produk-produk lain, produk-produk Shimano-nya mungkin nanti banyak banget lah. Yang penting dikomunikasiin aja Om ya. Komunikasi. Oke. Sekarang kita lanjut. coba spill dikit. Spill dikit nih tentang part-partnya, Pi. Part-partnya. Oke. Kita punya apa, Pi, hari ini, Pi? Kita punya Chain guard. Oke, nih chain guard ini tuh secara fungsionalnya untuk apa sih Om? Yang jelas chain guard ini untuk menahan rantai supaya tidak kedodoran atau rantai itu tidak beleber kemana-mana, tidak kendor. Benar banget nih. Ini juga jadinya lebih estetik ya. Betul. Di rantainya. Secara produkan, ini produkan originalnya Kris, Pi. Oke, ini dari Kris langsung ya. Betul. Ini bahannya pakai apa sih Om? Bahannya yang jelas ini bahannya ringan, enak dilihat, estetikannya bagus. Iya.
Terus ya, kalau bahan aluminium ya ini ya. Aluminium ya. Aluminium. Pastinya anti karat nih dan compact banget ya Om ya. Compact banget. Pemasangannya dong. Dan ini didesain sedemikian rupa supaya apa coba? Apa tuh? Supaya nambah apa ya? Menambah estetikanya lah gitu. Oke. Dari sepeda keris ini sendiri. Nah teman-teman, jadi teman-teman kalau misalnya betul-betul ini atau misalnya yang dulunya udah usang, misalnya diganti ya Om ya, bisa Betul. langsung mampir ke WA admin kita atau ke e-commerce kita. That's right, Vi. That's Next, right. kita punya produk apa lagi, Vi? Nah, ini ada frame guard. Frame guard. Nah. Kalau frame guard itu sendiri untuk apa sih Om kegunaannya? Salah satunya untuk melindungi triangle atau bagian-bagian triangle supaya tidak lecet terkena Ya, lipatan-lipatan. Nah, Buat terkena frame lipatan ya. atau terkena rantai itu sendiri ya, Vi ya. Oh ya, jadi biar sepedanya itu nggak lecet-lecet ya Om ya. Betul, yang jelas Jadi kayak gitu. pelindung lah ya ini tuh ya. Pelindung ya. Nyaman. Oke, Nyaman. jadi untuk teman-teman bisa langsung ke admin kita atau ke e-commerce. Oke. Next, nah itu ya, ini ada di highlightnya teman-teman ya. Nah, tuh. itu ada di highlightnya. Itu untuk pelindung frame sendiri. Betul. Oke. Oke, lanjut. Nah, Lanjut. lanjut ini ada anting RD. Nah, anting RD ini Nah. secara desain khusus ini desain dari keris sendiri ya, Vi ya. Ya, betul banget. Untuk bahannya kita pakai bahan stainless Betul. yang aman, kuat, dan anti karat. Nah, kalau misalkan kita tanya, Vi nih, ada banyak yang nanyain, admin, kalau mau beli di mana sih? Ini di mana nih? Nah, kita tuh ada banyak banget opsi nih teman-teman. Betul. Bisa langsung mampir ke WA admin kita atau mau misalnya mau belanja satset nih Om, bisa Boleh. langsung mampir ke e-commerce. E-commerce nih. kita Jadi yang jelas langsung ya, di Vi ya. check out, nanti langsung dikirim nih. Nah, ini udah ada highlightnya, Vi. Udah ada highlight juga. Yang jelas ini bener-bener kelihatan bagus banget ya, Vi ya. Ya, ini juga apa sih salah satu kunci untuk sepeda yang tipe eksternal ya Om ya? Ya, tipe external gear. Jadi kalau misalkan teman-teman emang pingin ngerakit external gear nih, pakai frame-nya keris, Ya. nah ini wajib Nih, ada. komponennya ini yang komponen penting ini wajib ya. ada. Tuh. Untuk warnanya, Vi, Warnanya itu kalau misalnya warna basicnya kita itu ada warna hitam sama silver. Tapi warna kita hitam sama bisa silver. ini ya sih bisa custom nggak? Bisa banget, Bisa Vi. ya, bisa ya. Karena secara ini kan kita udah punya defisit. Oh iya, jadi kita Vi. bisa warna-warni, rainbow, warna apapun bisa, Bisa teman-teman. banget. Bisa banget. Jadi untuk teman-teman bisa langsung ke e-commerce kita atau ke admin. Admin, tanya-tanya, Oke, excuse me. lanjut. Oh ininya agak-agak longgar Next, ya. kita punya apa lagi, Vi? Lanjut. Nah, Ini ada seat clamp. Nah, ini salah satu seat clamp ya. Seat Ya. clamp ini produksi orisinilnya juga Dari Cruise Cruise. Bike Indonesia. Betul banget Nah. Om. Kenapa sih bentuknya kayak gini? Kenapa nih Om? Kalau umumnya sih nggak ada fairnya, nggak ada baut depan atau nggak ada apa namanya itu pin hook gitu ya. Oh. Nggak ada pinnya, pin hook buat itunya buat melepas kuncian gitu ya. Oh iya. Nah, Bisa custom ya. bisa custom. Nah, secara fungsional nanti mungkin ada highlight ya teman-teman. Udah di highlight Bisa ya. dilihat nih. Bisa dilihat nih. Jadi ini Oke. kegunaannya tuh untuk apa tuh bisa nih. Bisa dilihat. banget nanti, Vi. Nah, ada highlightnya nggak sih? Udah? Nah, oke. Ini highlightnya ya, teman-teman ya. Nah, tuh, seperti Nah, terus itu. kalau misalnya ada yang nanya nih, Vini, pingin beli hooknya aja bisa nggak sih? Bisa nggak sih? Ini bisa terpisah juga ya Om ya? Bisa, yang Bisa ya? jelasnya. Bisa Dan ini pun terpisah. include untuk sepeda yang lain ya, Vi, sepeda lipat yang Oh, lain. Jadi lipat 3 yang lain juga bisa ya Om ya? Bisa dipakai ini Tuh, tuh. jadi ini apa sih? Universal ya. Jadi bisa Universal, untuk bisa merek untuk mereka yang sepeda lain. yang lain. Nah, kalau mau tanya-tanya sedikit kemana, Vi, itu, Vi? Bisa langsung mampir ke admin WA kita. Atau ke e-commerce ya, Bisa. nanti tanyain aja di situ ada berapa stoknya, ada warnanya apa aja, bisa. mungkin ya, Vi, ya, bisa langsung di konsultasiin aja. cek-cek aja. Oke, lanjut ya. Next, kita punya apa lagi, Vi? Catcher dan pinball. Nah, ini salah satu komponen yang tidak bisa dilepaskan, teman-teman. Wow, kenapa tuh? Ini ada rambut nenek. Nah, ini rambut siapa ini? Coba. Ih, warna putih. Siapa ini yang putih ya? Rambut. Rambut. Oh, sebelah sini Om, sudah sini. terlihat kamera. Kelihatan perutnya aja, Vi. Iya lagi. Oke, ini tuh kegunaannya untuk apa sih Om? Juga ini warnanya lucu banget. Secara fungsional mungkin nanti kita bisa lihat di sini, Vi, ada highlightnya juga.
Oke. Nah, kalaupun kita terangin sedikit nih tentang Yes. fungsional atau kegunaannya, Yes. ini untuk kunci di lipatan saat di Nah, handle postnya. Handle postnya dilipat, betul nggak? Nah, langsung itu nanti kelihatan ya, ini pinballnya ada di sini Iya teman-teman tuh. tuh. Ya Allah, Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad. terus juga ini tuh warnanya bisa beragam kan Om. Banget Jadi bisa- banget Bi, banget warnanya banget. bisa disesuaikan juga nih dengan Ya. selera atau mungkin disesuaikan dengan sama sepedanya langsung ya Om ya, Betul, maksudnya betul. warna apa. Oke, Nah, lanjut ya. Oke, lanjut. Ini ada stopper depan. stopper depan. Nah, untuk stopper depan ini fungsionalnya buat apa, Bi? Fungsionalnya ini untuk kabel ya Om ya. Jelas, untuk penghalang kabel Penghalang supaya kabel. tidak terkena ban. Ban ya, jadi Nah, lebih rapi juga Lebih ya. rapi, yang jelas lebih rapi. Karena kalau di sepeda lipat itu Pi, ada sekitar 36 komponen yang masuk situ. Wow, banyak banget ya. Makanya kalau misalkan teman-teman nih ada satu komponen aja yang nggak Gak ada terpasang yang di situ, hilang. yang mungkin secara fungsional ada yang kurang Bener dari banget, sepeda lipat itu apalagi sendiri. sepeda lipat kan itu terkenalnya dengan compactnya itu sendiri ya Om Betul ya. Jadi sendiri, ini tuh betul bisa sendiri. betul sendiri. Kurang satu carincang. Nah, Terincang ya, soalnya kan dilipat-lipat gitu ya. Ya, betul. Jadi ini salah satu komponen yang penting juga ya Om ini juga. ya. Ini Oke. bisa dilihat di sini ada highlightnya Ada ya. highlightnya juga nih teman-teman. Tuh, nice. Oke, lanjut ya. Next kita punya produk apa lagi, Pi? Lanjut nih Om, ini ada Lanjut. e-hook. 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 Nah, Nah, kalau e-hook itu sendiri untuk apa sih Om? yang jelas untuk pengunci Pengunci ya. di lipatan. Posisi ini ada di samping fork ya, Pi ya. Di samping fork ya. Nah, nanti mungkin ada highlightnya nih. Oke. Oke, highlightnya 1, 2, Dua. 3. Lagi delay Om. Masih delay. Nah, ini ya teman-teman. Nah, Tuh, ini seperti fungsi itu, secara teman-teman. fungsional e-hook ya. Jadi kita punya dua varian atau dua model ya, Dua Pi. model ya. Yang pertama mungkin modelnya tuh yang bisa Ini ya. digeser yang atau adjust. di adjust itu ya. Ini ya, itu. Nah, yang kedua ini secara fungsional jelas ini tidak bisa di naik turun, Adjust. cuman emang kalau untuk teman-teman pingin pasang spakbor atau fender apa ini sangat berfungsi. Ini bisa berfungsi ya. Oke, jadi untuk teman-teman lanjut ya. Tuh. Next, Ada hand grip. hand grip. Nah, Ini juga produkan dari Chris nih teman-teman. produk Hand grip. original dari Chris Bike Ah, Indonesia. tuh, hand grip ini juga. Nah, Ini tuh warnanya warna hitam sama warna coklat ya, Ya. atau brown nih teman-teman. Ini juga kualitasnya nggak perlu diraguin lagi ya. Betul. Masih bisa menandingi produk-produk yang high end dong. jelas banget di Kalau ini cuma dua warna ya Pak Hendrik. Hand Pak hand grip betul. Ini cuma Betul, dua warna. dua warna. Nah, kalaupun sih teman-teman nih pingin sepedanya kelihatan klasik, Klasik bisa. retro atau gimana, ini bisa pakai banget ini, Vi. Ya nih yang coklat Hmm. bisa jadi pilihan nih teman-teman. Hand grip ini emang bisa ngebawa aura klasiknya tuh keluar. Aluran ya. Soalnya ini juga bahannya dari kulit juga Dari kulit Om. juga. Jadi ini cocok banget kalau misalnya kita mau pakai mode-mode klasik gitu ya. Betul, betul. Ini sebenarnya ada tutupnya, Vi, sebenarnya tuh di Iya, pinggirnya tuh. Nah, cuman mungkin ada di gudang lah ya. Nanti kita teman-teman bisa spill-spill aja di sini di highlightnya. Betul Ada nggak banget. sih tutupnya kayak gimana? Nah, tutupnya kalau teman-teman pilih lihat, itu tutupnya ada logo K-nya atau Chris-nya. Betul banget. Nah, yang jelas gitu ya. Yes. Itu jadi mendanakan produk original dari Chris. Chris. Oke. Nice. Next, Pi. Lanjut ya. Banget, Pi. Ayo. Kita dagang di sini, Pi, sekarang, Pi. Ini banyak gula deh. Yuk. Lanjut, ini Lanjut, ada Pi. elastomer. Elastomer. Nah, ini Nah. warna-warni gini apa sih Om maksudnya Om? Kalau warna-warni sih yang jelas kita tuh sebenarnya tuh kan sepeda kita tuh punya berbagai macam custom ya, Iya. termasuk custom paint atau custom part juga gitu ya. Jadi macam-macam sebenarnya tuh. Nah, kalau untuk warna kan bisa menyesuaikan dengan warna bisa dari menyesuaikan. paintnya sendiri, Pi. Bener banget Om. Bener, dari catnya sendiri, cat sepedanya sendiri. Bener banget. Nah, kalau misalkan pingin warna merah nih, bisa nanti ada nih Waduh, jatuh menyesuaikan. Ada warna merah, terus juga misalnya mau yang basic aja, warna hitam bisa. Ada nih, terus ada warna hijau nih. Ada hijau juga. Nah. Dan yang terakhir ada warna apa tuh Om? Ini ada warna biru donker. Biru dongker. Don't care. Di atas dong. Oh, don't care. Don't care. Oke.
Nah, jadi apa sih? Jadi secara fungsional juga udah ada di highlight ya Om ya, kegunaannya atau mungkin cara penyimpanannya. Jadi Betul. teman-teman bisa langsung ke admin kita atau ke e-commerce kita. Nice. Oke ya, langsung Vi. Lanjut. Jadi ya. Oke. Lanjut, ini kita ada Easy Wheel. Easy Wheel. Nah, kalau di highlight jelas ya Vi, nanti bisa terlihat banget itu Easy Wheel Iya secara banget. fungsional itu buat apa, itu jelas banget. Ya, tapi ini tuh biasa berfungsi sebagai standar, terus juga bisa jadi dorongan saat sepedanya dilipat ya Om ya. Betul banget. Ini produkan dari originalnya Chris ya Vi. Oke. Coba dilihatin dong sedikit Vi. Ciri-cirinya Nah. ada produk original Chris yang kayak gimana sih? Ada logonya dong. Aduh, Hmm. ini cerah banget gue. Nah, kayak gitu bantu dong. Tuh. Nah, kalau misalkan teman-teman nih pingin order atau pingin cepet-cepet beli di mana Vi? Bisa langsung ke admin kita atau ke e-commerce kita pastinya. Dan kita mengingatkan kembali ya Vi ya, kalaupun misalkan teman-teman pingin beli nih, harus dipastikan dengan nomor admin yang tepat. Betul banget. Dengan nomor customer. Ya, betul Tepat. banget. Dan juga transfernya kalau misalnya Nah. via WhatsApp itu hanya melalui nomor rekening perusahaan atas Nice. nama PT First Bike Indonesia. Oke, lanjut ya ke produk yang lain. Teng, teng, Next. teng, 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 teng. Terus apa kan? Baju loreng gitu. Bawa ini lagi ya. Ini Kayak Karanda apa? ini. Ini apa? Ini adalah Seat post. Adalah tadi gua lihat tadi. ini adalah sifat. Nah, untuk seat post ini ukurannya tuh di 58 cm ya Betul teman-teman. Jadi kalau banget. misalkan teman-teman pingin lebih dari ukuran ini, kayaknya untuk sepeda lipat nggak recommended. Nggak rekomennya. Karena kalau misalkan nanti begitu seat post ini diturun ke bawah, Ya, itu akan mentok ya Om ya. mentok ke tanah. Ke tanah. Hmm. Iya bener banget. Itu juga jadinya malah cepat rusak ya situasinya Betul. dan mungkin jadinya nggak enak dilihat saat dilipat ya Om ya. Nah, kalaupun pingin dilipat itu tidak akan bisa dilipat, Vi. Nggak bisa ya? Karena kehalangan sama Kehalangan. eh, Kehalangan. terhalangi. Ya, nah yang kita bawa juga ini tuh ya teman-teman. Betul. Merekkan dari Light Pro. Light Pro ini Betul tuh udah sekali. jadi merekkan standar di kelas ya Om ya. Dan ini nice. teman-teman juga kalau misalnya beli sepeda kelas nih, seat postnya itu pakai merekkan dari Light Pro. Light Pro. Dan ini ukurannya 31,8 ya, teman-teman. Betul banget. Nah, jadi harus dilihat dulu ukurannya. Dan kalaupun misalkan teman-teman nih, kan saya punya frame nih. Ya. Nah, terus bagian seat postnya harus dilihat juga, ukurannya. Ukurannya ya si lubang itunya ya. Betul. Ukuran geometriknya gitu ya. Dan ini juga diameter ini harus dilihat juga, Vi. Ukurannya, Vi. Oke. Jangan sampai salah beli ya, teman-teman Jangan ya. sampai salah beli. Jadi ukurannya tuh di 31,8. Betul banget. Hmm. Jadi untuk teman-teman bisa langsung ke admin atau ke e-commerce kita. Ya, untuk tanya-tanya atau apapun ya, Vi. Betul. Oke. You claim. Oke, lanjut ke nomor lagi. Ini ada kita sekarang bawa Hinclaim sama King Uclaim. Claim dengan Uclaim. Nah, kalau produkan dari Cruise, yang jelas nanti ada Logo-logonya logo nih. Cruise-nya ya. Ini original dari Cruise sendiri. Oke. Nah, terus kalau misalkan ada teman-teman nih yang mau nanyain, Vi. Ya. Nah, kalau dipakai ke sepeda lipat yang lain bisa nggak? Sebenarnya bisa juga ya Om Bisa ya. juga, Bisa cuman juga. Untuk di Hinclaimnya aja, Vi. Hinclaimnya aja ya. Nah, kalau untuk Uclaimnya itu teman-teman mohon maaf ini nggak bisa banget. Nggak bisa ya, ini Ah. udah custom untuk sepeda klub. Betul. Jadi standarisasi dari lipatan Cruise itu kita pakai yang ini ukurannya tuh. Karena apa? Karena untuk ukuran Uclaim dari sepeda yang lain itu nggak akan sama dengan Berbeda sepeda lipatan ya. yang punya kita, Vi. Berbeda ya Om ya. Berbeda banget. Nah, cuman kalau untuk Hinclaimnya itu jelas bisa banget Bisa ya. dipakai. Jadi untuk teman-teman juga kalau misalnya mau check out merek sepeda lain juga bisa ya Om Bisa ya. banget. Nah, pertanyaannya sekarang, Vi, kalau misalkan beli satuannya bisa nggak nih? Bisa dong pastinya Bisa teman-teman. ya? Jadi kita bisa langsung satu set include seperti ini. Bisa Atau juga terpisah. terpisah ya? Oh, untuk harga dan lain-lain bisa lihat di ke e-commerce-nya kita. atau tanya-tanya di WA admin. WA admin. Jelas banget, that's true. Thank you very much. Yes. Oke. Oke, ini ada
Tuas rem ya Om ya, ini namanya ya. Ini bener Lebar. Tuas rem atau istilah kerennya apa, Vi? black level. Brake lever. Nah, Nah ini tuh juga produkan dari Kris ya Om ya, Betul. original produkan dari Kris nih teman-teman. alright. Ya. Kegunaannya untuk apa? Nah, ini untuk di highlight udah ada teman-teman Nah, ya. udah ada di Nah, ini highlight udah nih. highlight nih. Elegan banget ya kalau udah Pasti dipasangin banget, tuh Vi. Om. Kenapa ukurannya kok compact gitu ya, Vi? Iya, pas banget gitu ya. Karena kita menyesuaikan sepeda lipat ini saat untuk melipat itu tidak kena Balik kemana-mana, Vi. lagi teman-teman. Ya tadi mati lampunya. Balikan Nah, deh. mati kok ininya juga. Balikan deh. Oh my god teman-teman, Kita aliran, guys. Tahu gua anak. Ya. Oh my god. Nah. Oke, balik Oh, lagi. balik lagi. Lucu banget, tiba-tiba. Ya. Oke, kita lanjut ya. Ampun. Nih, sesuai apa sih? Apa ya? Silau banget. Sesuai dengan highlightnya. Highlightnya udah ada, itu masih ada highlightnya. Kan hari tadi cerita ini flashnya. Iya, serem banget ya. Itu baru dulu. Oke, lanjut aja ke e-commerce kita atau ke admin kita ya. Tuh, Shock banget. teman-teman mohon maaf ya tadi ada gangguan teknis dari penerangan nih. Aduh, Ada Masya gimana Allah. sih ini? Teknisi. Oke. Lanjut ya. Nah, Lanjut. tadi kan kita ada di tuas rem atau black lever-nya ya. Kalau ini Ya. sekarang kita bawa U-brake-nya nih teman-teman atau remnya nih. Kalau U-brake sendiri itu apa sih Om? Yubrik itu menambah kecepatan kan? Menambah Oke. kecepatan. Yang Ya Allah, Gusti. Oke ya. Teman-teman tadi adminnya bilang Pak Yubrik apa sih sebenarnya? Kegunaannya Menambah kecepatan. bukan Om. Apa sih kelebihan dari U-brake ini maksudnya Nah, tuh gitu. gitu. Salah Oke. tadi. Nah, mohon maaf ya teman-teman. Aduh, ini karena bulan puasa nih. Lucu Ini banget. nyalain bulan puasa lagi ya, Pi? Iya, gak Nggak boleh. boleh ya? Kita tetap semangat loh. Harus semangat dong. Oke, teman-teman. Sekarang kita lanjut nih ke produk yang lain. Produk. Kepala Nggak gue. Produk yang lain nih. Kita Oke. nih banyak banget sebenarnya produk-produk yang lain ya Om ya. Di luar tadi part-part perintilannya, kita juga ada apa aja sih Om? Yang jelas mungkin untuk produk-produk lain kita banyak banget. Termasuk mungkin dari sepeda-sepeda yang diskon ya, Pi, ya. Bener banget. Ada Sepeda yang second by customer juga ada. Betul. Jadi untuk teman-teman buat apa sih teman-teman yang perlu misalnya masih on budget ya Om ya, terus juga perlu opsi yang lain bisa nih apa sih konsultasiin tentang sepeda second by customer ini ya Om ya. betul bang. Untuk spesifikasinya nanti teman-teman bisa langsung tanya aja ke admin ya. Betul banget. Atau misalkan kita mau bawa sepedanya ke depan atau gimana, Pi? Mungkin nanti bisa aja kalian difotoin aja Difoto gitu aja ya, Mungkin boleh. atau juga konsultasi aja nih teman-teman Boleh. ke admin kita. Nah, terus juga selain dari ready stock juga kita punya berbagai macam part, Pi. Part, merchandise dan lain-lain ya, Pi ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan nanti di bulan-bulan depan ya atau misalkan di tahun ini kita akan update seluruhnya tentang merchandise yang ada di Betul sini. banget. Siapa yang udah kangen sama tas-tas dari Kres nih? Betul, nanti Sebenarnya akan sering kita update nanyain terus terus ya. nih, jadi kita akan mengobati kangen teman-teman semua nih ya sama Betul. tas-tas dari Kres. Dan kita akan coba rilis ulang ya, Pi ya. Betul. Dengan produk-produkan yang emang kekinian sih. Ya, dan konsepnya juga pasti lebih baru ya Lebih Om ya. baru, betul, konsepnya lagi lebih baru juga. Oke, terus juga kita punya part-part yang emang belum kita keluarin sih sebenarnya, Masih Pi. banyak sebenarnya Masih Om banyak. ya. Dari mulai handlebar, Handlebar, terus dari mulai ban dalam, dalam, ban luarnya, luar terus juga. mungkin nanti dari grup setnya sendiri ya, Pi ya. Betul Dari banget. produkan Shimano juga. Betul Ada banget. produkan Shimano, ada L2, ada lagi produk-produkan yang mungkin
teman-teman bisa lihat nanti seberapa jauh high end-nya gitu Betul maksudnya. banget. Jadi kita bisa ada combine gitu ya Om ya antara Betul. produk high end sama produk yang emang standarnya gitu. Betul. Nah, mungkin sekedar informasi sedikit. Jadi sebenarnya tuh Cruise Bike Indonesia sekarang ada punya 3 tipe sepeda ya, Pi, ya. Tiga tipe sepeda ya. Yang pertama sepeda Pi. Ada internal gear nih. Yang kedua external gear ya, Pi ya. External gear. Dan yang ketiga Ada electric bike. electric bike. Dan mungkin teman-teman mau menanyakan tentang customnya bisa ada nggak sih? Customnya pastinya ada dong. Ada banget ya, Pi ya. Ada banget. Terus Salah juga- satunya kita punya produkan custom dari gravel bike juga ya. Betul. Ya, dari gravel bike. Gravel bike maksudnya tuh. Betul banget. Terus juga untuk Betul, teman-teman juga kita untuk teman-teman yang mungkin punya sepeda yang mungkin warisan atau mungkin udah sepeda turun temurun Betul. mungkin atau sepeda yang emang udah legend banget nih pengen diperbarui bisa banget ya Om ya di sini Bisa ya. banget. Nanti teman-teman bisa langsung nge-repaint dan bisa langsung kontak aja ke adminnya Chris ya. Jadi standar atau tipe apa aja sih sebenarnya sepedanya boleh? Ya. Silakan tipe-tipe aja, tipe apa aja. Aduh. Jadi apa aja bisa dikonsultasi atau mungkin langsung dibawa ke workshop kita langsung Betul. juga bisa banget teman-teman. Jadi kita langsung lihat produknya ya Om ya. Jelas banget. Dan mungkin misalkan teman-teman bisa pingin juga nih sepedanya tampil seperti originalnya Originalnya dulu ya. atau originalnya yang dulu bisa banget. Pi. Bisa ya. Termasuk dari paintingnya, Oke. dekalnya, atau mungkin nama-nama tipenya sendiri itu ada udah siapin sampai kita. Bisa ya. Jadi nanti teman-teman jadi Chris bukan hanya untuk di sepeda ya Om ya, tapi Ya. bisa banyak banget nih. Buat servis juga bisa ya Om ya. Jadi Betul banget. teman-teman sambil main dapat sepedaan di Bandung, mungkin melewati workshop kita bisa nih sekalian servis sambil main ke workshop kita nih lihat produk-produk dari Chris. Yang jelas juga di sini ada tempat kopi enak juga ya, Pi ya. Betul banget. Yang pastinya ada pick coffee, Ada pick pick coffee. coffee, nggak usah pick coffee. Nah, Harus ini. banget ya nggak ya? Ronde Pick 2. coffee. Ronde 2. Nah, Ronde Oke ya. 2. dari Pick Coffee ya. Nanti teman-teman bisa langsung datang aja ke Jalan Rereng Ado Manis nomor 47. Betul. Ciri-cirinya ada apa, Pi? Alkensen. Conkerson. Nanti teman-teman bisa lihat di sini. Betul. Ada tempat kopi enak, ngobrol kita tentang masalah part, ngobrol tentang masalah sepeda, ataupun misalkan teman-teman pengen curhat nih hati-hati, oke, Bisa ya? bisa banget. Banget. Nanti ada Pak Budi di sini ya, Oh, boleh. yang akan melayani untuk masalah curhat Boleh hati-hati ya, ya. boleh banget. Boleh Boleh banget. banget. Ya teman-teman, jadi untuk teman-teman yang mau spill produk yang tadi kita udah review bisa langsung komen aja nih biar nanti kita spill ulang. Ya. Betul banget. Jadi mungkin teman-teman sekalian informasi juga yang tadi kita sampaikan dan mungkin kita jangan pernah bosan untuk menyampaikan tentang informasi ini ya, Via. Ya, bener banget. Yang pertama mungkin teman-teman harus lihat juga nomor dari WA-nya admin kita. sendiri. Dicek dulu nih. Betul banget. Nah. Terus juga bisa langsung dilihat juga biar nggak bingung nih Om ya. Ya. Bisa langsung mampir ke profile kita di Instagram. Langsung klik link di bio kita, itu langsung udah banyak link nih. Mungkin ada link ke WA kita, juga ada ke SO ya. ya CSO kita, terus juga ada ke Shopee, terus juga ada ke YouTube kita, jadi udah semuanya. Betul. Nah, mungkin isi highlightnya juga ada di sini. Customer Betul service banget. nomornya berapa, itu udah ada teman-temannya. Udah ada. Terus di adminnya, Chris juga nanti ada di sini teman-teman bisa Betul dilihat. banget. Dan Pembayarannya Om. pembayaran untuk nomor rekening Chris Bike ID ada di Bank Mandiri. Bank Mandiri nih. Nah, Hanya atas itu nama? ya. PT Chris Bike Indonesia. Hanya itu ya Hanya teman-teman. itu, di luar itu bukan tanggung jawab kita ya Om ya. Jelas banget Kita itu. harus Pi. jadi pembeli yang cerdas dan Cermat. jangan keliru sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Betul banget. Nah, oke Vi. Oke. Kita next ke pembahasan selanjutnya nih. Betul banget Om. Ini udah pada nggak sabar nih. Nah, Atau kita yang nggak sabar ya Vi? apa hanya kita sendiri yang tidak sabar? Dulu ada ya. Nggak ada azan. Lanjut aja Om. Lanjut Vi. Iklan dulu kali 5 menit. Lanjut.
Oke, balik lagi kita di Chris Corner. Right Betul. Extreme ya. Enggak, jangan gitu. Apaan sih? Enggak tahu tapi tiba-tiba guk gitu. Apa ya? Oh, iya. Itu di tengah-tengah siapa? Biar aja dia ikutan sih. Biarin aja deh ikutan. Nah, Kemarin dia Oke. sentuh. Oke. nah, lanjut ke Taufik ya. Ya, baik. Kita balik lagi ya. Kita balik lagi di Chris Corner Right Extreme. Bareng Pikopi. Pikopi. Selamat Nah. Ramadan. hari ini kita akan membahas apa sih Vi, sebenarnya tuh? Nah, hari ini tuh kita mau bahas tentang menjaga daya tahan tubuh selama bulan suci Ramadan. Secara minggu lalu kan kita udah bahas tentang menangani kondisi lemah, letih, lesu, dan ngantuk selama bulan Ramadan. Oh iya. Artinya sekarang kita mau membahas tentang menjaga daya tahan tubuh Ya, selama berpuasa yang Ya. jelasnya itu ya. betul banget. Nah, bulan suci Ramadan selain kita harus menjaga stamina, kita juga harus menahan haus dan lapar. Untuk keyakinan khusus nih sebenarnya teman-teman ya, Ya. untuk bisa bertahan atau menjalankan ibadah bulan suci Ramadan ini, Vi. Betul banget Om. Berpuasa kan merupakan momen yang penting nih bagi umat muslim untuk meningkatkan spiritual dan ketakwaan. Namun ya Om ya, bagi sebagian orang menjaga daya tahan tubuh selama berpuasa itu menjadi tantangan nih Om. Selain salah satu cara efektifnya untuk menjaga daya tahan tubuh itu adalah dengan berolahraga ya Om ya. Dan Jelas. salah satu yang paling terbaik nih ya untuk yaitu bersepeda. Karena nih Om, bersepeda itu termasuk olahraga yang ringan dan menyenangkan ya Om. Dan pastinya tidak melelahkan. Nah, kita bahas sedikit nih, Vini. Kan ya Om. Yang tadi kan sebenarnya tuh berpuasa itu menjalankan ibadah yang jelas pasti itu ya. Ya betul banget. Juga merupakan momen penting bagi umat muslim untuk meningkatkan spiritual dan ketakwaan. Betul Om. Secara spiritual jelas seperti itu. Secara ketakwaan harus. Harus ya. Dan cuma yang harus diperhatikan buat teman-teman sendiri sebagai apa ya? Sebagai pengingat. Reminder. Reminder lah. Sebelum teman-teman nih untuk melakukan ibadah bulan puasa atau hal itu sendiri ya, menahan lapar dari pagi atau subuh sampai ke maghrib ya atau ke malam. Nah, sebenarnya ada yang harus dipersiapkan Bu. Apa tuh Om? Selain masalah daya tahan tubuh, mulai diciptakan dengan dengan pola makan yang baik atau bergizi atau apapun. Jadi sebenarnya itu teman-teman harus punya kekuatan Mentalnya ya. jelas mentalnya, karena ada mental, ada niat, ada Betul niat banget. dan mental. Betul banget Om. Gitu ya yang jelas teman-teman belum melakukan melakukan dari kegiatan bulan suci Ramadan itu, teman harus persiapkan mentalnya dulu nih. Jangan sampai nih gara-gara misalkan aduh udah ini terus tunggu azan, sampai akhirnya teman-teman tidak mau beraktivitas nih. Betul banget nih. Itu kan yang repot ya gitu ya. Makanya selama bulan suci Ramadan kita harus menjaga daya tahan tubuh Om. Betul ya. Nah, salah satunya tadi apa, Pi? Kalau untuk daya tubuh? Olahraga, dan salah satu yang terbaik nih Om yang bisa dilakukan selama berpuasa itu adalah bersepeda. Karena Bersepeda, pasti ya. nggak kerasa gitu ya capeknya. Karena kan kita bersepeda tuh banyak aktivitas lain ya, bukan hanya untuk bersepeda aja, tapi kan kita bisa melihat pemandangan luar. Terus juga mungkin bisa jadi sambil hunting takjil juga Om ya. Oh, iya. Atau kalau bisa disebut ngabuburit lah ya. Ngabuburit. Sepeda ngabuburit itu. Bersepeda. Tapi Om, bagi segelintiran orang tuh ya, walaupun bersepeda itu juga berat banget tahu untuk menjaga daya tahan tubuh atau menjalankan bersepeda selama berpuasa tuh. Hanya tuh ada tips-tips atau trik khusus nih yang bisa dicoba nih untuk teman-teman yang mungkin masih jadi PR besar banget ya bersepeda selama bulan suci Ramadan. Mungkin kalau misalkan ngomong tentang intensitas ya, untuk bersepeda itu atau bersepeda itu sendiri, nah kita bisa lihat Pi, kalau di jalan tuh lebih banyak pakai motor, pakai mobil ya. Betul banget. Dan walaupun misalnya teman-teman bisa lihat nih di sasana-sasana olahraga yang lain atau di tempat-tempat olahraga lah, seperti misalkan tempat-tempat
main bola, mini soccer, atau misalnya tempat lari gitu ya, Betul. atau tempat gym sendiri mungkin. Itu kalau bisa dilihat sih sebenarnya agak berkurang pengunjungnya ya. Iya. Ya, dan itu salah satu dari sebenarnya efek dari teman-teman mungkin puasa lah. Iya, benar banget. Cuman ya emang beberapa ya tuh yang harus kita perhatikan yang jelas itu. Nah, jadi misalkan teman nih, lagi ke mental nih. Iya. Kuat, aktivitasnya itu yang emang benar setiap hari dilakukan, itu nggak kenal. Benar ya Om ya, apalagi udah jadi bonding di kita juga nih di 11 bulan yang lalu kita ngelakuin ini masa cuma 1 bulan kita stop sih ya Om ya. Nah sekarang puasa keberapa sih? Sekarang itu udah di minggu kedua ya Om ya. Minggu kedua berarti udah di 14 hari. 13 hari. 13 hari ya. Nah 13 hari. Nah selama 13 hari ini Evi pernah melakukan olahraga? Waduh, olahraga biasanya aku biasanya jalan-jalan sambil hunting takjil. Itu juga olahraga kan lumayan ya, lumayan kan? Lumayan banget. Jalan kan? Berarti cari takjilnya dari rumah Iya. ke Tegalega. Ke daerah mana sih itu? Ya di daerah rumah kan, tapi Om kita jadinya bolak-balik ya, kan ada jajannya mana, ada ini ngantri deh ke sana dulu deh, balik lagi deh gitu. Oh iya. Jauh banget emang. Touring. Tapi Om kan itu kayak aku aja itu ya, mungkin olahraga itu kan apalagi lagi bulan Ramadan ini berat banget nih, berat banget kan. Jadi kita tuh perlu tips atau trik nih yang bisa dilakukan selama bulan Ramadan. Apa aja ya itu ya? Sebenarnya pengen nanya juga nih sebenarnya Apa tuh? Emang selain dari bulan puasa, lu selama aja? Olahraga, jalan. Jalan. Masih tetap jalan. Jalan kan ya Om, kita sering bareng. Jalan. ya. Ya lumayan lah, 20 langkah kan Om ya? 20.000 langkah. 20.000 langkah. Kan kalau puasa jalannya hunting takjil. Ya. Kalau nggak puasa cuman ke bawa motor nggak Gitu ya. Tapi kadang di weekend biasanya tuh apa sih ya, jogging atau jalan aja, itu jalan tapi sambil lari tipis gitu. Tapi di rumah tetap jalan ya. Di jalan beneran, tapi pulangnya di loading, nggak dijemput. Karena nggak bisa. Ya Tapi emang sih kita jadi perlu banget sih tips-tips olahraga Om, karena kan mungkin kayak aku kan jarang berolahraga ya, mungkin tips-tips ini nih bisa menjadi diri aku sendiri atau teman-teman sendiri nih sebagai tips atau trik yang bisa dilakuin. apa aja sih sebenarnya nih? Nah, yang pertama ini Om, kalau misalnya selama bulan suci Ramadan itu pilih waktu yang tepat. Pilih yang waktu tepat ya. Oke. Pilih waktu bersepeda pada saat-saat yang tidak terlalu panas. Sebenarnya kita Betul, sekarang ya. kadang lagi panas, kadang enggak ya, jadi kita harus cari-cari waktu. Oh gitu ya. Bisa jadi. Jualan. Ini bisa pagi atau sore hari nih menjelang berbuka puasa. Hindari bersepeda saat cuaca panas nih agar tubuh tidak kekurangan cairan atau terlalu lelah. Gitu ya. Tuh. Terus ada apa sih? Lanjut nih, ada perhatikan intensitas nih. Sesuaikan intensitas dan durasi bersepeda dengan kondisi tubuhmu. Jangan terlalu memaksakan diri, terutama saat awal-awal puasa nih, kan minggu lalu kan mungkin itu ada adaptasi ya di diri kitanya, jadi kita sedikitnya cuma mungkin sepedaan keliling komplek atau gimana gitu. Nah, mulai dengan intensitas yang rendah nih hingga tubuh terbiasa. Oke. Nah, kalau misalkan sekarang pilih waktu yang tepat nih, oke ya. Kalau waktu yang tepat biasanya tuh waktu-waktu mungkin ya, waktu-waktu menjelang berbuka ya. Jadi kalau capek langsung minum. Nah, kalau pagi-pagi itu bisa nggak sih? Pagi-pagi tuh karena cuacanya kan masih enak ya Om ya, masih kayak belum terlalu panas, terus juga kita kan dari bangun tidur atau kan mungkin kita masih ada energi dari asupan yang kita makan pada saat sahur. Nah, pagi-pagi jadi kalau misalkan teman-teman yang emang udah biasa sebenarnya sih mungkin nggak masalah kayaknya Nggak ya. masalah. Untuk di pagi hari dia bersepeda, dia lari, dia jalan. Banget. Misalkan kegiatan-kegiatan olahraga yang ekstrim sekali itu. Tapi ya itu Om, harus diimbangi dengan intensitas yang bisa disesuaikan. Jadi kayak kita nggak boleh yang langsung apa sih
hal yang kita lakuin biasa tapi pas saat kita puasa kita lakuin lagi kan itu juga mungkin agak berat ya karena tubuh kita kan mungkin lebih kekurangan energi atau mungkin kurangnya cairan di tubuh kita. Jadi kita juga harus bertahap nih, mungkin di minggu ini kita kalau misalnya olahraga mungkin keliling komplek gitu kalau sepedaan, tapi kalau misalnya di minggu kedua ini agak-agak udah keluar daerah gitu. Bisa ya. Menyesuaikan ya, Bu, ya. Betul banget. Jadi Keadaannya. sampai terbiasa. Lanjut ya. Terus dan yang ketiga itu pilih rute yang tepat nih kalau untuk sepedahan. Karena ini ya, pilih rute yang sepeda yang tidak terlalu menantang atau berat nih. Karena hindari juga nih rute yang terlalu berbukit, berliku-liku. Karena itu kan mungkin jadi tenaganya yang dikeluarkan lebih besar juga ya. Jadi pilihlah prioritasnya jalanannya mungkin masih daerah-daerah rumah atau mungkin daerah-daerah kantor. Gitu ya. Gitu. Lanjut dong, apa lagi? Nah, Pi, ngomong tentang masalah rute ya. Iya. Kalau dan teman-teman, Ya. itu kan ada ibaratnya itu tradisi ya, tradisi dari teman-teman bersepeda sendiri. Dan mungkin udah ada jadwalnya tiap tahun. Jadwalnya ya. Tahun ke tahun dia ada jadwalnya. Seperti misalkan nih, mudik bareng. Mudik bareng, oh iya. Pakai sepeda. Oh di Goes ya? Nah, Wow. di saat bulan puasa loh, Pi. Iya itu. Dan kalau misalnya mudik sendiri itu kan bukan jangka waktu yang dekat ya Om ya. Betul. Ini kita perlu waktu yang agak panjang dan mungkin rutenya itu juga lebih panjang. Nah, sebentar itu kan kalau misalnya kebayang loh, karena berarti posisinya dia dari mana nih? Ya. Terus di Tempat mudiknya kampung kampung halaman. halamannya, halamannya itu ada di Tasik. Wow. Mungkin ada di daerah mana ya? Daerah-daerah Garut, daerah-daerah Segarupa gitu ya. Emang berarti Garut Singajaya gitu, Pi. Singajaya. Yang emang pelosok-pelosok gitulah. Wow, oke. Nah, itu kebayang lah sebenarnya. Dan sempat kita ngobrol dengan mereka gitu ya. Gimana terus? Emang nggak haus, emang nggak capek, emang nggak lapar, emang nggak lelah gitu. Kata mereka sih sebenarnya itu emang kegiatan ini sering mereka lakuin setiap tahun, jadi emang udah terlatih sebenarnya itu mereka. Udah terbiasa juga ya Om ya. Biasa udah terlatih. Jadi kayak itu buat mereka. Bagus ya. Mungkin salah satunya itu. Jadi faktor mental itu sih sebenarnya. Iya ya, jadi mereka siap juga. Jadi kadang kan kita baru kepikiran aja nih ya, aduh olahraga waktu puasa, aduh enggak sih selamat Enggak sih, gitu. lemas banget. Itu yang bikin jadinya nggak mulai ya Om ya. Gimana caranya mindset sebenarnya tuh, Oh, banget. mindset mereka untuk bisa bersepeda lebih jauh lah gitu maksudnya. Nah, kalau misalkan teman-teman nih di rumah atau teman-teman yang emang mikir dua kali gitu ya, aduh mungkin itu akan kejadian. Sekarang kejadian ya. Ya. Kalau Om sendiri nih pernah nggak sih mudik pakai ini sepeda? Kalau sampai saat ini sih nggak pernah. Belum ya, masih orang aku sini ya Om ya. Cuma nggak ada mudiknya. Ada mudiknya ya. Udah. Di Bandung. Udah lahir di sini gitu ya. Oke, lanjut ya nih yang keempat itu adalah perhatikan asupan cairan dan gizi nih. Konsumsi makanan dan minum yang bergizi saat sahur untuk memenuhi kebutuhan energi tubuh. Nah, agar saat bersepeda nanti tubuh kita tuh tidak mudah lelah dan tetap fit. Balik lagi ya, asupan makanan juga itu juga berpengaruh besar ya Om ya. Betul. Nah, mungkin dilansir dari artikel-artikel juga yang emang masuk di Google gitu ya, atau misalkan di searching, kalau misalnya kita searching itu sama sebenarnya artikelnya kayak gitu sih. Iya ya. Jadi yang jelas ada yang benar-benar bisa mumpuni buat tubuh sendiri. Itu yang satu yang jelasnya itu. Juga mungkin pola tidur ya. Pola tidur. Nah, pola tidurnya jelas. Cadangan. Jam 9 setelah sholat tarawih beres, istirahat, mungkin nanti jam 1, jam 2 gitu. Udah Sudah lanjut lagi. cuma melakukan aktivitas yang lain. Iya nih, karena juga istirahat yang cukup itu juga apa sih bagi tubuh kita juga bisa menjadikan maksimal gitu ya. Nah gitu sih. Oke, ada lagi
tipsnya yang lain. Ya itu yang terakhir itu adalah istirahat dengan cukup Om. Jangan lupa juga nih untuk memberikan waktu istirahat bagi tubuh kita ya, dengan memaksimalkan pola tidur yang teratur yang tadi kata Om. Mungkin kita jam 9 udah tidur, nanti bangun jam 1 gitu ya. Itu juga dan yang cukup juga ya teman-teman ya. Jadi kita hindari bergadang ya Om ya, kalau bisa hindari bergadang, dan juga jadinya kan waktu sahur kita jadi fit, dan waktu beraktivitas kita juga lebih fit nih. Betul banget. Nah, ya Om, kan tadi kan kita udah nih ada 5, tadi itu ada 5 tuh. Yang pertama tuh kan pilih waktu yang tepat nih, ada tipsnya. Yang kedua tuh perhatikan intensitas. Yang ketiga itu pilih rute. Yang keempat itu asupan cairan dan gizi. Ya. Yang kelima itu istirahat yang cukup. Kalau Om sendiri nih, ada trik dan atau cara efektif nggak sih bersepeda selama berpuasa? Nah, aduh, apa ya itu ya? Kalau trick and tipsnya, Iya. tips and triknya gitu ya. Yang sih sebenarnya Konten sendiri sih lebih ke apa ya? Lebih ke manajerial diri sendiri sih. Dari mulai mungkin karena emang kan aktivitas sehari-hari nggak bersepeda juga. Iya. Kita sehari-hari nggak begitu berat juga sebenarnya sih. Jadi begitu bangun, udah beres sahur dan lain-lain ya, masuk sholat subuh, udah sholat subuh dan masuk ke jam 7:30 kita udah berangkat itu pakai motor. Motor ya. Nah, untuk misalkan bersepeda sih sesekali ya, itu pun karena emang bener-bener udah punya niat dari awalnya. Kreatif. Iya benar banget. Nah, tipsnya yang jelas istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup Jelas ya. banget itu. Istirahat yang cukup. Terus juga asupan minuman yang benar-benar bisa buat kita segar. Oke. Salah satunya mungkin ada vitamin yang masuk nih. Ada vitamin ya. Oke. Biasanya sih kalau aku sih lebih ke vitaminnya lebih ke enak konsep. Oh yang itu ya. Kandungan yang bisa sampai hari ini bisa bugar nih. Bisa enak banget. Oke ya, tulangnya sih oke ya. Walaupun emang pikiran agak Udah error, apalagi makan. Nah itu ya. Nah terus juga mungkin setelah kita minum nih, udah minum apa ya. Kalaupun misalkan teman-teman nih mau tidur lagi di jam 7 atau setengah 8 dan relate-nya nih sampai jam 10 itu baik. Itu baik ya. Itu baik. Walaupun memang ada kerjaan ya, ada kerjanya wayana. Agak bergadang ya. Nah, nanti gitu ya. Terus juga mungkin setelah itu beres siangnya diusahakan, dimaksimalkan. Kalaupun teman-teman bersepeda nih, cukup dengan bersepeda dulu aja. Oke. Untuk aktivitas tenaga yang keluarnya lah, maksudnya ya. Nah, selain dari itu, teman-teman hemat tenaganya. Jadi teman-teman bisa menghemat tenaganya di waktu siang hari. Tidur ya, tidur siang atau enggak? Nah, kalau mau bisa tidur siang, tidur siang. Kalau kerja. Dan kalau mau di kantor nih, istilahnya ya, kalau misalkan mau istirahat ya. Nah, karena emang nggak ada yang larang juga ya, gitu sebenarnya tuh ya. Terus juga nanti di waktu sore, jelas sih sebenarnya tuh. Kita persiapan juga ya untuk persiapan tajilnya. Nah, bisa buka pakai sepeda, bisa berjalan kaki. Ya, intinya sih sebenarnya bisa buat kita bisa gerak terus. Bener banget. Nah, gitu sih. jalan kaki ya. Ya. Aku jalan kaki. Jalan kaki. Jalan kaki karena ya jalan kaki sih. Aku lebih suka jalan kaki. Jalan kaki. Ya, karena itu kan kalau gini Om, kan sih kita berolahraga di luar ruangan gitu kan. Nah, kalau jalan kaki kan gitu, pertama kalau misalnya hari itu menurut aku berat sih, karena nggak ada yang dikejar gitu. Dia jalan aja, santai aja, aku mau mager aja. Tapi kadang lari tipis, cuman banyaknya jalan. Jadi biar nggak terlalu capek juga. Nah mungkin itu sedikit tipsnya. Ya nanti aku bisa nih tidur yang cukup ya Om ya. Itu juga bisa minum vitamin ya, biar daya tahan tubuh kita juga lebih segar gitu ya. Terus juga apalagi sih tadi Om yang terakhir tuh?
Yang terakhir itu menghemat tenaga. Menghemat tenaga ya. Jadi kita kalau bisa jangan banyak bergerak gitu ya. Dan paciwah gitu ya. Gitu. Udah dia aja gitu ya. Kalaupun aktivitas yang minor lah. Ya benar ya. Yang Nggak terlalu tipis lah ya. kompleks atau nggak terlalu siang-siang jam 12 nge-gym nih. Udah nge-gym lari. Udah lari beli takjil, lari lagi gitu. Lari lagi kan agak aduh ngeliatnya aja capek gitu ya. Iya. Aduh ngeliatnya capek gerak mulu. Betul. Kalau teman-teman yang lain nih gimana nih? Ada tips nggak? Tips selama berolahraga selama berpuasa nih. Tips atau cara efektif lah. Kita ada mixnya tuh, ada mixnya. Tips and tricks untuk bisa menjaga daya tahan tubuh di saat bulan puasa. Salah satunya dengan berolahraga. Cara efektif lah. Cara apa sih kan kalau olahraga saat bulan puasa kan berat nih. Nah ada nggak sih cara efektifnya nih yang bisa dilakuin atau mungkin ada tipsnya nih, mungkin kan tadi kayak Om tuh ada bangunnya tidurnya tuh lebih cepat ya, terus juga pakai minum vitamin, juga hindari aktivitas yang berat juga ya gitu ya. Ya itu betul sekali itu standar ya gitu ya. Jadi standar pada bulan puasa aktivitasnya memang seperti itu gitu kan. Aktivitas jangan terlalu berat gitu, terus istirahat yang cukup, vitamin seperlunya. Oh, tambah madu. Oh, iya, tambah madu ya. Betul. Semangat. Banget. Terus pada siang hari boleh istirahat lagi jika butuh, jika perlu. Gitu. Jika dibutuhkan ya, itu Jika istirahat lagi. dibutuhkan. Itu kondisional ya dengan aktivitas kita. Terus untuk sore hari biar lebih ada pergerakan sambil cari takjil, bisa bersepeda, bisa jalan kaki, bisa lari, atau bisa nge-gym gitu. Terus pada saat buka puasa diawali dengan selain berdoa ya, minum air putih. Air putih yang cukup ya. Oke. Kalau menurut Bang Nasir gimana? Nggak tahu ya, beda sih. Main game. Main game ya. Tidur Sepuasnya. selamanya. Masih nggak selamanya juga. Bingung ya, kalau saya pribadi latihan apa kalau olahraganya pagi-pagi bukan sore sih. Iya benar. Pagi sih. Ya tadi nggak, biasanya jangan terlalu capek kan olahraganya. Gimana ya, jangan terlalu maksimal gitu. Durasi dikurangin, terus intensitasnya dikurangin gitu. Lalu Enggak lah. apa ya? Cuma kemarin kan kalau lihat di story-nya dia tuh Pas Om. dia lari loh ke Sekawana Oke, itu. kemarin itu Ngeri banget itu. bicara teman Pagi-pagi lari, pulang jam 12 ya. Kayak dia mah ini deh emang mau cari penyakit. tapi emang itu apa dehidrasi banget itu sampai rumah Dehidrasi pasti ya? pasti itu. Jangan diikutin. Enggak lah. Pokoknya itu Tidur sih kalau gue. pokoknya sudah pusing sih kepala sih itu. Dehidrasi sampai kepala sakit kepala. Yang jelas sih kalau kita tuh tahu umur sebenarnya tuh. Enggak lah, nggak kalau diikutin lah. Malaysia. Ya pokoknya hal-halnya intensitasnya dikurangin gitu, si waktunya bisa dikurangin durasinya gitu. Sama ini tips sih, kalau misalkan pengen olahraga sebelum siangnya gitu, pengen olahraga saat bulan Ramadan, usahain pagi-paginya minum lebih banyak. Oh itu ya? Ya. Jam berapa pagi-paginya? Ya pas lagi sahur lah. Dari sahur ya, bukan pagi-pagi dong. Ya, sahurnya usahain lebih banyak minumnya gitu. Kalau saya pribadi gitu, lebih banyak minumnya. Karena tadi madu ya tetap. Sudah ada subuh atau Sebelum lah. Pak, ada nanti. Nah untuk teman-teman juga bisa di-share ya Om ya, tips atau mungkin cara efektif teman-teman semua nih bersepeda atau mungkin berolahraga selama bulan Ramadan ya Om ya.
Yang jelas kalau misalnya tadi ngobrol tentang masalah fisik ya, Pi, ya. Fisik, daya tahan tubuh dan lain-lain. Sebenarnya ada hal yang penting yang emang harus kita sama-sama perhatikan sebenarnya tuh. Yang pertama mungkin momen dari bulan Ramadan itu sendiri kan sebenarnya momen untuk meningkatkan masalah spiritualnya. Iya, dan ketakwaan ya. Ketakwaan tadi yang momen apa yang poin khususnya lah gitu ya. Jadi sebenarnya teman-teman atau misalkan untuk pribadi sendiri lebih ke masalah intens ibadahnya sebenarnya. Jadi kenapa misalkan nggak boleh terlalu capek? Salah satunya itu, Vi. Jadi kalau misalkan capek ibadah sih yang jelas pahala ya. Ini kalau misalkan kita menyia-nyiakan dari diri kita sendiri untuk dengan hal-hal yang tidak perlu, kita jadi mubazir banget. Secara kaidah, secara pun apa ya nilainya, ataupun secara konsepnya sendiri itu nggak masuk sebenarnya ke situ. Itu mungkin sebenarnya tuh untuk masalah spiritualnya ya, Pri, ya. Dari tadi untuk meningkatkan masalah ketakwaan, rasa sabarnya, terus emang benar-benar menahan sesuatu tuh yang emang benar-benar menahan gitu ya, seperti hawa nafsunya. Gitu. Betul banget. Dan yang jelas kalau misalkan lihat yang di belakang sih udah gitu. Ngeliat yang di depan juga udah gini. Ngelegedai. Karena emang apa sih ya, apa sih di momen-momen puasa ini kan daya tahan tubuh kita kan masih kan itu juga kita mungkin jadi kurang fokus ya. Benar, kurang fokus banget nih. Jadi teman-teman mohon maaf ya kalau misalkan sekarang ini live yang ke-37 ini kurang vulgar kayak gitu. Apalagi nih ya, ditambah nih cuaca Bandung ini lagi hujan gede banget kan, suasana dan ini ya sangat mendukung untuk tidur ya. Betul. Nah, terus untuk kesehatan sendiri tadi kita untuk masalah kesehatan. Ini pada saat waktu buka sebenarnya. Ya. Kan banyak nih sebenarnya tuh ya dari budaya lah. Ya. Jadi apa ya? Jadi triggernya. Bahwa itu buka tuh kalau nggak sama gorengan tuh nggak asik. Iya ya. Kurang oke gitu, kurang pas Oke gitu ya. ya. Nah, tipsnya apa sih sebenarnya? Satu. Ada nggak sebenarnya teman-teman di belakang nih? Itu apa? Boleh nggak kalau misalkan makan gorengan nih di saat misalkan bulan puasa? Pak, kalau secara kesehatan sih kurang baik ya. Kurang baik Kurang ya. baik ya. Berminyak. Minyak. Terus itu akan menyebabkan gangguan tenggorokan. Tapi kalau misalnya udah habit kebiasaan setelah berpuasa dari subuh sampai maghrib, pengen yang segar, pengen yang makan favorit masing-masing gitu kan, termasuk gorengan itu kan nggak akan kata ya mungkin ya. Iya. Mungkin Memang dihindari, bukan hindari sih, kita lebih ke mengobatinya dengan minum yang lebih banyak, minum air putih yang lebih banyak, juga kita asupan energinya atau gizinya juga lebih seimbang lah sama apa yang kita bukan kata hasil, lebih ke mungkin yang tidak bergizi untuk tubuh kita, tapi kita juga harus imbangi dengan makanan yang bergizi ke tubuh kita. salah satunya tidak berlebihan ya, Pia. Ya, Betul banget ya. Jadi jangan gara-gara ini udah wah semua disiapin makan semua emosi ya. Wah, sampai akhirnya itu mengganggu kesehatan ya, Pia. Betul banget. Karena mungkin kalau bulan-bulan puasa itu kan lebih seneng kayak itu ya, Pi. Gorengan, terus yang manis dan dingin gitu. Aduh. Dan itu emang itu sih yang bikinnya jadi dari siang tuh mengilerkan tuh yang itu ya. Iya, itu. Apalagi ibu-ibu kan tuh cewek ya, cewek Iya. langsung tuh yang pedes tuh. Iya, benar banget. Pulang kayak gitu ya. Itu sih, tapi untungnya belum sih. Tapi udah mikirin banget. Iya ya. Apalagi kan nggak boleh itu kesehatan. Jadi teman-teman di sini ada yang nanya nggak sih sebenarnya? Atau emang nggak ada yang Ada yang nanya. Ini ngomong-ngomong itu di bulan puasa, apakah satu keajaiban atau mukjizat atau apa namanya, di saat kita berpuasa itu lulus ya, lulus karena kondisinya puasa tanpa asupan. Tapi katanya kan yang punya sakit mah kadang-kadang suka sembuh loh. Iya, baik. Padahal nggak diisi.
Ya, ya. Itu gimana ya? Karena gini, dikutip dari apa ya, artikel tentang manfaat dari puasa itu. Ya. Teman-teman pernah dengar nggak nih? Kalau misalkan ada pasien atau rumah itu beliau mau dioperasi, kita harus puasa dulu. Ya, banyak Benar yang nggak? gitu ya. Yang satunya apa coba? Yang satunya dengan puasa itu melancarkan metabolisme dalam tubuh. Itu yang satu. Yang kedua, secara apa ya? Secara kesehatan lagi, jadi imun itu akan naik dari bulan puasa itu. Walaupun emang sebenarnya kontradiktif dengan badan kita ya, karena rasa lemas, letih. Tapi kalau misalkan kita sadari, itu imun tuh naik sebenarnya tuh dari puasa itu. Terus juga dilansir ada informasi atau apa ya kabar-kabar dari luar nih tentang salah satu penemu atau peneliti dokter di luar sana di sini. Dia bilang kalau puasa itu ternyata dapat mematikan sel-sel kanker yang ada. Oh iya. Salah satunya itu loh. Yang jelas itu udah diriset oleh mereka nih. Jadi sebenarnya kalau dari agama kita ya, kalau kita tuh udah menyarankan untuk puasa itu udah berarti salah satu hal yang terbaik yang harus kita lakukan. Jadi yang tadi ya meningkatkan metabolisme tubuh, terus juga tadi untuk imun, terus juga menghancurkan sel-sel kanker yang ada. Detox tubuh juga Detox ya. tubuh, berat banget itu detox tubuh. Terus untuk selain itu, jadi memperbaiki sistem di lambung sendiri. Di lambung. Jadi kinerja dari lambung itu tuh mereka tuh si ini ya, si alat-alat reproduksi yang ada kita di sini, alat produksi lah dari tubuh kita sendiri itu bekerja dengan baik sebenarnya sih dari puasa itu. Nah, nggak tahu kenapa sih kalau misalkan kita lihat dari artikel mereka gitu ya, ternyata semua organ yang ada dalam tubuh kita bisa kita puasa, mereka tuh seperti menemukan sesuatu hal yang baru, sel-sel membentuk sel-sel yang baru, termasuk mungkin kalau ada kandungan-kandungan yang emang bisa disebut kandungan bisa menghancurkan satu hal bakteri yang buruk, itu semuanya terkoneksi dengan baik lah untuk tubuh kita sendiri gitu maksudnya. Juga kan kalau misalnya di yang punya lambungan itu dianjurkan kalau makannya itu harus rutin gitu, bukan rutin sih, lebih ke pas waktunya gitu, misalnya kayak gitu. Setiap paginya mungkin kalau misalnya di bulan Ramadan kan kita makan pagi misalnya di subuh. Terus juga mungkin bukanya itu di maghrib gitu. Jadi kan sesuai gitu. Kadang kan kalau misalnya di hari-hari biasa kita mungkin bangun siang baru makan, terus baru makan lagi, gitu. baru makan tadi siang, makan lagi malam banget, itu kan itu yang mana jadinya nggak sehat. Jadi intinya sebenarnya itu jadi merubah juga sebenarnya, merubah habit yang, atau merubah kebiasaan buruk yang emang seharian kita lakukan tapi gitu maksudnya tuh. Seperti misalkan tadi ya makan gak teratur, asupannya gak teratur, banyak cuma di sana gitu ya. Gitu. Termasuk mungkin junk food yang emang sebenarnya tidak baik buat tubuh sebenarnya. Karena mungkin pahitnya di tahun sekarang kayak gitu ya kita nikmati bersama-sama akhirnya. Betul banget. Nah, itu mungkin salah satu dari manfaat dari puasa itu sendiri. Jadi setelah sekian bulan kita pakai nih untuk tubuh kita, ya setahun sekali kita restorasi lah. Nah, gitu betul. Di-refresh lagi lah ya. Iya. Terus kembali ke nol. Dan itu bersih loh ternyata tuh. Menurut mereka tuh ya, menurut peneliti mereka tuh. Jadi tubuh kita tuh detox sendiri. Iya, benar. Sendiri, terus sel yang rusaknya dibenerin sendiri gitu dari dalam tubuh kita. Kenapa misalkan kita dianjurkan juga sebenarnya ada puasa Senin Kamis, ada puasa Daud gitu. Itu salah satunya itu sih untuk kesehatan, jelas banget untuk kesehatan. Jadi manfaatnya
sangat bagus buat tubuh untuk puasa itu sendiri. Mungkin itulah. Jadi walaupun mungkin ada efeknya lemas lesu, tapi ternyata di tubuh kita malah jadi lebih restorasi ya, jadi Ya. lebih sehat juga. Lebih sehat, tidak ada imun yang mau bekerja gitu. Betul banget. Kembali. Iya. Pak Herman. Nah, Menurut saya sih, iya. Nah, apalagi Pi? nah kalau misalnya tadi tips and tricks itu kan tadi udah nih Om ya. Sebenarnya tuh kita tuh ada sesuatu nih di ujung apa sih di ujung acara kita ini kan. Dari tadi kan Pikopi biasanya masuk nih nggak masuk Nah. ya. Ada jadi Pikopi itu lagi ada kegiatan apa sih Om? Nah, sekarang tuh Pikopi lagi ada kegiatan bakti sosial. Bakti sosial, Jadi ya. bagi-bagi tajil gratis. Wow, berarti kita harus ngantri ya sih. Dan menunya itu juara loh, Pi. Itu juara ya? Nah, Oh. jadi kalau misalkan Pikopi buat ada. Iya, pasti udah dipikirin ya. Nah, jadi teman-teman yang emang mau ikut bareng nih gabung dengan Pikopi bisa datang langsung ke Jalan Rumahnya nomor 47. Kemudian sekarang lagi hujan nih surnya ya. Iya, Nah, kalau misalnya nggak hujan pasti rame banget Pasti ya rame Om banget. ya. Karena Acaranya pasti jalan juga. Jadi kita mungkin jadinya kita tidak bisa men-shoot ya Om ya. ya, jadi mohon maaf ya. Maaf Om ya. Jadi kita pengen shoot untuk acaranya ya. Iya, ini pasti kayaknya seru banget. Kita ini hujan, jadi kita nggak bisa ke sana ya. Betul banget nih Om. Nah, mungkin itu ya, Pi. Tips and tricksnya Atau cara dari, efektif ya. dari cara menjaga tubuh daya tahan tubuh di waktu puasa ini Betul banget. di bulan Ramadan ini ya. Teman-teman nanti yang lagi nonton juga boleh kasih saran buat kita, Betul. boleh juga menanyakan satu hal tentang apapun, Betul banget Om. masalah sepeda, part, servis, atau custom paint, atau mungkin tanya-tanya tentang masalah diskon juga. Betul banget Om, karena kita sekarang lagi banyak opsi banget ya Om ya. Betul. Jadi teman-teman tuh bisa ngambil bisa ikut PO nih, bisa ngambil yang ready stock, bisa juga nih pilih sepeda second by customer nih. Betul. Jadi mempermudah banget nih, banyak pilihannya soalnya. Tanya sih Gibi, kalau teman-teman misalkan di rumah nih atau teman-teman yang lain ya mendengar informasi terus, kalau pengen pesen gimana sih Gibi? Nah, Kalau kalau pengen order itu sendiri? pengen order nih ya, teman-teman bisa mampir ke WA admin kita nih atau mungkin first awalnya bisa mampir ke DM kita, terus nanti kita akan kasih nomor WA kita dan bisa konsultasi di sana nih. Kita akan kasih price list, juga spesifikasi sama katalognya juga. Betul. Juga mungkin ada teman-teman yang butuh mock up atau butuh sampel tentang warna Ya, sepeda, nanti kita coba kasih sampelnya dan kasih mock up. ya, jadi ada gambaran ya apa sepeda yang teman-teman pesan itu kayak gimana nih rupanya. Betul. Nah, mungkin sekali lagi kita ingatkan buat teman-teman untuk nomornya itu sendiri, Ya. nomor WA, nomor customer service-nya, sampai ke nomor rekening, teman-teman harus ditanyakan ulang ke nomor itu sendiri ya, Pi. Ya, bener banget nih. Pertama itu kalau misalnya mau ke WA admin, teman-teman bisa mampir ke profile kita nih di Instagram, terus klik link di bio kita. Nah, di situ ada langsung nomor WA admin. Di situ bisa langsung konsultasi masalah pembelian, Betul. itu masalah mock up atau masalah apapun tentang terus nih. Terus juga untuk teman-teman yang mau mungkin memberi testimoni atau misalnya mau konsultasi dan mungkin mau ngasih masukan itu Om bisa langsung mampir ke CS kita nih atau ke customer service kita. Nah, terus sendiri kita punya berapa tipe kan? Tipe sepedanya kita ada 3 nih teman-teman. Pertama itu ada internal, terus ada eksternal, dan yang ketiga itu pasti ada e-bike atau electric bike. Nah, ini teman-teman bisa langsung cek-cek juga di IG-nya atau follow yang belum follow nih. Iya nih, bisa di Lihat follow. nih untuk warna, untuk spesifikasi, ataupun untuk kegiatan-kegiatan terus yang ada sekarang ini. Betul banget. Terus juga jangan lupa ya, Pi ya, nyalakan notifikasinya, notifikasinya. Betul banget. Nah, teman-teman bisa terupdate tentang versi itu sendiri ya, Pi. Betul banget, jadi nggak ketinggalan ya sama Betul. informasi atau informasi terbaru dari Keren. Nah,
Kayaknya penghujung acara nih, Pi. Iya nih, kayaknya ditutupnya sama teman-temannya. Ah, Biar nggak ngantuk. Biar nggak ngantuk nih. Yo. Boleh ditutup. Boleh dong, tutup di sini dong. Boleh dong. Tutup di sini dong. Ayo. Ayo. Gak apa-apa. Nah, jadi teman-teman di rumah pengen tahu juga ya, Pi ya. Karena tuh Ayo. teman-teman Ayo. Ya boleh. Ayo. Ayo Pak Budi. Paparan dong. Boleh dong nih, aku yang Paparan. jadi Ayo paparan. Ayo mari. Ayo. Mobil itu. Aku juga di sini. aku dari sana. Kalau apa ini? Ayo. Penutup tuh ada tuh di gitu. Waduh. Ya kan yang bukan kalian. Nggak apa-apa dong. Ayo. Ayo. Duduk dong. Itu yang paling bawah tuh. Duduk dong. Untuk teman-teman. Kayak gitu. Ayo. Ayo, bingung. Itu mic-nya jangan lupa dipakai. Woi, masalah. Ayo, betul dulu. Ayo. Penutup. Tutup. Aduh, jadi tunggu lagi. Guys, soalnya jangan gitu guys, sepanjang live guys. Aduh. Ayo coba, kita ada di situ tulisannya yang aku aja nih. Yang paling bawah untuk teman-teman. Oh, Ayo. Ayolah. ayo. Baiklah. Tutup. 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 Halo teman-teman. Nggak tahu apa saya gini di depan ya. Jadi untuk teman-teman yang punya cara bersepeda selama bulan puasa bisa DM di Instagram kita ya. Lalu bisa bantu share episode kali ini, bisa share ke teman-teman kemana, ke sosial media kalian, atau juga nanti besok jam 9 pagi bisa tonton ulang untuk yang ketinggalan di channel YouTube kita Subscribe Indonesia Official. Nanti linknya ada di bio dan juga nanti bakal ditampilkan di story seperti biasa. Lalu ya, dulu yuk, semuanya. Ada yang lupa kali ya? Ayo. Wah, ada yang mau beres. Tinggal tutup doang sih. Ayo. Mobil Taufik. Repot kan, lu emang tidur. Nah, jadi Tapi lagi dengan aku di sini. Jadi teman-teman, terima kasih ya udah menonton kesempatan kali ini. Dan kita juga mau ingatin lagi nih untuk teman-teman yang tadi ketinggalan nonton Corner atau mungkin kepotong nih Om ya. Betul. Bisa langsung besok nih mampir ke channel YouTube kita untuk tayangan ulangnya. Apa sih namanya? Terus baik Indonesia Official. Chris Bike Indonesia Official. Linknya ada di bio. Linknya di bio juga ya. Dan Oke. nanti setelah tayangan ini bakal dimunculkan di story juga. Di story juga. Repot ya, banyak banget yang kata-katanya. Mantap. Halo teman-teman, sampai jumpa di episode minggu depan dan jangan lupa juga nih kita ingatkan lagi kalau First Corner itu tayang lebih awal ya. Betul. Jam 4 sore untuk menemani waktu ngabuburit teman-teman semua. Tuh. Oke, Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata. betul. Mohon maaf juga kalau misalnya ada salah informasi yang diinformasikan dari kita ya, Bu ya. Betul banget. Jadi sebelum kita lebaran kita saling memaaf. Wah. Ini aidin wal faidin. Oke, terima teman-teman. Oke. Sampai jumpa di episode First Corner minggu depan. First Corner Ride and stream. bareng Di kopi. spesial Ramadan. Ramadan. Adek-dek deh. Adek-dek kan. Apa? Close aja. Akhirnya.